Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Indonesia, Indonesia, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Sema Ambarawa. Bukan hanya Yisrael, tetapi Indonesia, bahkan Ambarawa harus dengar, Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk dipuji dan ditinggikan. Itulah sebabnya pada saat ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh. Terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan untuk kami memuji-muji nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, supaya firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pengertian dan pemahaman kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu, berikan kemampuan kepada kami, bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Jangan Berhutang. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di Nali Rojo, tetapi saya akan format dengan format yang berbeda dengan inti yang sama. Ketika saya membawakan firman ini di Nali Rojo, ada salah satu jemaat yang mengatakan tidak mungkin, ya, karena semua orang itu pasti berhutang. Ini sebuah realitas, sebuah kenyataan. Jadi saya benarkan juga jemaat di Nali Rojo yang mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Coba saja saudara beli mobil, beli sepeda motor, itu lebih diperhatikan yang kredit daripada yang cash. Jadi beli yang kontan dengan kredit akan lebih diperhatikan yang kredit. Padahal kredit itu kan utang. Demikian pun kartu kredit
Apa sih sebetulnya kredit card atau kartu kredit? Kartu kredit itu kartu hutang. Semakin banyak digunakan, semakin banyak kita dapat poin. Artinya dunia menuntut semua orang berhutang. Supaya dengan berhutang maka akan mengeluarkan banyak uang lebih untuk si pemberi hutang. Ini sebuah kenyataan, saudara-saudara. Karena itu kalau jemaat di Nalirojo mengatakan tidak mungkin, saya setuju. Karena semua orang berhutang, apalagi orang yang berusaha, toko atau yang jual di pasar, terkadang kita hutang, ya kan? Nah, ayatnya kita lihat terlebih dahulu. Roma 13 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, terhadap seorang pun janganlah berhutang apa saja kecuali mengasihi seorang terhadap yang lain, karena dia yang mengasihi orang lain telah menggenapi Torah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau orang bicara hutang, selalu konsekuensinya hutang apa, saudara-saudara? Hutang uang. Sedangkan orang dagang tidak bisa tidak hutang. Apalagi yang punya perputaran cukup besar, itu pasti ada hutang. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini, di situ dikatakan, janganlah berhutang apapun atau terhadap seorang pun, janganlah berhutang apa saja. Yang dimaksud adalah hutang tetapi tidak membayar. Jadi kalau hutang, apalagi untuk perputaran dunia perdagangan, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah hutang tetapi tidak membayar. Ayatnya kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-21. Mazmur 37 ayat yang ke-21. Kita ucapkan bersama ya, dengan bersuara yang keras sampai telinga saudara mendengar suara saudara sendiri. Siap? 2, 3. Orang fasik meminjam dan tidak pernah membayar kembali, tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Nah, saudara-saudara, jadi hutang itu boleh, tetapi harus membayar. Kalau hutang tidak membayar, disebut menurut firman Tuhan sebagai apa? Orang fasik, saudara-saudara. Nah, orang fasik itu tidak masuk samayim. Orang fasik itu tidak masuk surga. Karena itu ada satu kepercayaan ketika dalam upacara penguburan dikatakan, bagi saudara-saudara yang pernah dihutangi sama almarhum atau almarhumah, tolong nanti bisa berbicara kepada keluarga, ya kan? Kenapa? Karena hutang itu punya konsekuensi, saudara-saudara. Baik konsekuensi hukum positif di Indonesia maupun hukum rohani. Jadi hukum sekuler maupun hukum rohani itu ada konsekuensinya. Hukum sekuler apa? Kalau hutang, apalagi pajak tidak membayar, ketika yang seharusnya membayar pajak itu meninggal, pajaknya dibebankan kepada siapa? Kepada ahli waris. Saudara baca hukum perpajakan di Indonesia. Jadi ini secara sekuler ada konsekuensi hukum.
Nah, secara rohani atau secara hukum rohani itu mengandung konsekuensi juga, yaitu tidak masuk ke sorga karena disebut orang fasik. Nah, ayatnya mana? Kita lihat bersama-sama ayatnya, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Mari kita ucapkan bersama-sama supaya telinga kita mendengarkan suara kita sendiri, supaya menjadi kol HL atau suara Elohim kepada kita semua. Siap? 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Janganlah kamu disesatkan. Bukan orang-orang cabul, bukan para penyembah berhala, bukan para pezina, bukan yang banci, bukan para homoseks, bukan para pencuri, bukan orang-orang tamak, bukan para pemabuk, bukan para pencerca, bukan pula para pemeras yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Itu tergolongnya seperti itu. Salah satu di antaranya orang yang tidak benar. Nah, orang yang tidak benar apa? Sudah berani hutang tetapi tidak mau membayar. Itu adalah orang fasik, saudara-saudara. Kemudian Mazmur pasal 1 ayat yang ke-5. Mazmur 1 ayat yang ke-5. Nah, kita ucapkan lagi ya, kalau ini lebih jelas karena disebut orang fasik ya. Dengan suara yang keras. 2, 3. Oleh sebab itu orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Jadi orang fasik ketika dihakimi, mereka tidak mampu bertahan. Karena apa? Berhutang tetapi tidak mengembalikan. Karena itu kalau sudah berani hutang harus siap mengembalikan. Jangan seperti istilah yang dipakai oleh pendeta saya dulu. Orang-orang Kristen itu kebanyakan soleman. Kalau hutang ngesol-ngesol, kalau bayar eman-eman, ya. Itu dulu istilah pendeta saya, saudara-saudara. Pendetanya keras, tapi itu didikan yang luar biasa. Saya ingat perkataannya, orang Kristen itu banyak jadi soleman. Saya pikir soleman siapa? Oh, ternyata maksudnya kalau hutang ngesol-ngesol, yuk terus. Tapi kalau untuk bayar eman-eman, ya. Ini adalah konsekuensi hukum, maka hutang harus dibayar. Nah, saya ingin menyampaikan, saudara-saudara, hutang itu bukan hanya soal keuangan saja, tetapi ada hutang janji. Hutang janji adalah hutang yang timbul karena telah berjanji kepada seseorang dan itu wajib ditepati, walaupun hutang janji. Karena itu jangan obral janji, ya, jangan bermodalkan PHP. Kalau anak-anak muda sekarang, PHP singkatan apa sih? Pemberi harapan palsu. Itu juga salah, saudara-saudara. Kalau kamu mau begini, aku mau mengawini kamu deh. Tapi ternyata tidak. Nah, ini hutang janji. Kemudian yang kedua, hutang budi. Hutang budi adalah hutang yang muncul karena seseorang telah berbuat baik kepada kita dan kita merasa perlu membalasnya. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk bisa menghargai kebaikan orang lain. Bisa dipahami, saudara-saudara? Maksudnya bagaimana? Seperti orang yang ada di pinggir pantai. Ketika kita menerima sesuatu yang tidak baik,
tulis itu di pinggir pantai, sehingga ketika ombak menerpa, maka ketidakbaikan itu akan hilang. Tetapi ketika kita menerima kebaikan orang, tulis itu di batu yang keras, sehingga akan abadi. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu adalah orang yang tahu balas budi. Itu hutang budi. Yang ketiga, hutang ilmu. Hutang yang muncul ketika seseorang telah mengajarkan atau membimbing kita, sehingga kita memiliki kewajiban moral untuk meneruskan atau mengamalkannya. Inilah yang disebut dengan jasa seorang guru. Maka di Indonesia disebutkan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kita semua bisa ada seperti sekarang ini karena guru. Dulu waktu saya masih sekolah SD kelas 1, diajar membaca ABCD, kemudian diajar mengeja. Kalau enggak bisa, tangannya suruh begini. Lalu si guru itu pakai penggaris, penggarisnya bukan begini, begini, saudara-saudara, dipukulkan ke tangan, jebret. Sehingga mau enggak mau, anak akan belajar. Ya pasti menangis, betul. Tetapi anak akan belajar karena takut, ya. Tapi coba sekarang guru berani begitu? Guru berani begitu masuk penjara, saudara-saudara. Ini pergeseran moral yang sangat mengerikan. Karena itu salahkah apabila guru mengajar asal mengajar? Masalah bodoh atau tidak bukan urusan saya. Salah enggak, saudara-saudara? Ya enggak salah, karena takut di penjara, dilaporkan polisi. Tapi kalau guru yang punya beban moral, dia bisa mendidik dengan cara yang berbeda. Sehingga tidak berhutang budi kepada murid yang sudah masuk. Kan guru kan dibayar karena adanya murid, betul? Kalau tidak ada murid, siapa yang mau menggaji? Kan begitu. Itu hutang ilmu. Karena itu hargailah seorang guru atau pembimbing. Kalau saya membimbing saudara, saya tidak sedang mengobral hutang. Tidak. Tetapi bagi saya melayani karena itu menjadi kewajiban saya sebagai seorang gembala untuk membimbing dan mendidik saudara. Supaya ilmu yang Tuhan taruh di otak saya, di sini ya, proses pengolahan itu di hati, bukan di kepala. Itu bisa sampai kepada saudara. Supaya saudara pinter, tidak dibohong-bohongin orang, kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hutang kebaikan. Hutang yang muncul karena telah menerima kebaikan dari orang lain dan merasa berkewajiban untuk membalasnya. Tadi sudah tersinggung sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah hutang adab. Hutang yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk menghormati dan menjaga sopan santun terhadap orang lain, terutama kepada guru, orang tua, atau orang yang lebih tua. Kemarin di dalam ibadah perayaan ulang tahun pemuda yang ke-10, Pemuda Lion, saya sedikit menyinggung tentang masalah-masalah ini. Ya. Kemudian hal yang selanjutnya adalah hutang perasaan. Hutang yang muncul dalam hubungan emosional ketika seseorang telah banyak berkorban atau memberikan perhatian kepada kita. Karena itulah maka Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bisa menghargai orang lain. Itu ajaran Tuhan. Yesua sendiri meskipun dia dibuli, meskipun dia disalibkan, tetap mengeluarkan kasih dari kehidupannya. Kemudian hutang dosa. Hutang yang bersifat rohani, di mana seseorang merasa memiliki kesalahan yang perlu ditebus
melalui pertobatan atau perbuatan baik. Mengaku dosa bukan kepada seseorang, tetapi mengaku dosanya kepada Elohim. Mengaku dosa kepada seseorang percuma, sia-sia. Apalagi kalau orang yang dipergunakan sebagai tempat pengakuan dosa tidak bisa menjaga rahasia, meleter kemana-mana, sehingga sesuatu yang seharusnya dirahasiakan bisa diobral dan banyak orang yang akhirnya tahu. Akibatnya apa? Orang kecewa. Saya sebagai gembala sidang, saya memegang banyak rahasia jemaat. Tetapi terkadang kalau hal-hal yang sensitif, Bu Yakub pun tidak boleh tahu. Karena itu privasi seorang gembala. Karena kan seseorang belum tentu bisa memegang erat-erat, terkadang keterucut ngomong, ya kan? Itu hutang dosa. Kemudian hutang selanjutnya, hutang nyawa. Hutang yang muncul akibat disengaja atau tidak telah menyebabkan nyawa seseorang melayang lenyap. Nah, tentang masalah ini hukumnya Yesua sudah mengajarkan kepada kita. Saya tidak akan mengarah ke sana karena terlalu melebar. Kemudian selanjutnya adalah hutang perhatian. Sudah membantu menyediakan waktunya untuk memberi perhatian, maka sewajarnya kita juga bisa belajar untuk memperhatikan orang lain yang memperhatikan kita. Ini artinya orang yang memiliki kerohanian yang baik. Dan yang terakhir adalah hutang uang yang sering menjadi fokus kita. Jadi hutang itu bukan semata-mata hutang uang, tetapi ada hutang-hutang macam-macam. Nah, sekarang bahaya hidup dalam hutang. Bahaya hidup dalam hutang yang pertama, hutang itu menghambat kebebasan atau menjadi budak finansial. Kita membuka ayatnya di dalam Amsal 22 ayat yang ke-7. Amsal 22 ayat yang ke-7. Mari kita ucapkan dengan suara yang keras bersama-sama. 2, 3. Orang kaya memerintah orang miskin, dan seorang peminjam menjadi hamba bagi orang yang meminjami. Hutang membuat seseorang berada dalam tekanan dan kehilangan kebebasan finansial. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang berhutang yang seharusnya memiliki waktu membayar tetapi tidak membayar di bawah tekanan, ada di bawah tekanan. Yang sering nyata adalah soal hutang online, pinjol, pinjaman online. Jangan saudara enak dengan promosinya yang mengatakan cukup dengan KTP. Maka saudara sudah mendapatkan pinjaman bisa sampai 100 juta. Enak men. Seneng, ya seneng. Tapi pada saat batas waktunya saudara tidak membayar, semua nama kontak person yang ada di HP saudara itu akan terima kabar kalau saudara berhutang dan tidak membayar. Saya pernah dimaki-maki seseorang gara-gara salah satu kontak person saya hutang online, sudah waktunya membayar, belum mampu membayar, saya disuruh menagihkan. Lucu kan saudara-saudara? Jadi semua kontak personnya itu nanti orang yang meminjami ini punya program, punya aplikasi yang bisa mengetahui kontak person semua yang ada di HP-nya, sehingga dihubungi. Saya pernah dimaki-maki gara-gara saya tidak mau menjadi penagih hutangnya. Saya pikir juga saya seorang pendeta, bukan debt collector. Daripada ngajak ribut, saya blokir, saudara-saudara. Ada masih di HP saya ini, masih ada saudara-saudara namanya. Bahkan fotonya juga ada. Tapi sudah saya blokir. Ini konsekuensi. Pada saat menerima uang hutang,
hutang dari pinjaman online sih enak. Tapi kalau sudah waktunya saudara tidak membayar, sama saja dengan saudara mempermalukan diri saudara sendiri. Karena orang lain yang seharusnya tidak perlu tahu, diberitahu. Bahkan sekarang ini, kalau orang kredit mobil, sudah waktunya membayar, belum membayar, ada debt collector yang bisa tahu mobil saudara sedang ada di mana. Sehingga bisa di stop di pinggir jalan ketika mobil itu sedang berjalan, kemudian mobilnya diminta. Beberapa waktu yang lalu ada berita di YouTube, ada seseorang pinjam online tidak membayar atau belum waktunya, belum mampu membayar. Kebetulan yang mengendarai adalah oknum TNI. Diminta di pinggir jalan, ya dilawan. Namanya juga TNI. Dan bukan dia yang pinjam, dia pinjam mobil orang. Mau dirampas mobilnya di tengah jalan. Katanya sih ada hukum kalau merampas debt collector, merampas dengan paksa, itu ada hukumnya, bisa dipenjara. Tapi saya tidak tahu hukumnya ada di pasal berapa, hukum apa. Tetapi yang jelas, hutang menjadi penghambat kebebasan atau menjadi budak finansial. Itu bahaya hidup dalam hutang. Yang kedua, hutang membawa kekhawatiran dan stres. Kita membuka ayatnya di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 27. Matius 6 ayat 25 sampai 27. Mari kita ucapkan bersama-sama. Siap? 2, 3. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, atau dengan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa sorgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Dan siapakah dari antaramu yang dengan khawatir sanggup menambah satu hasta pada usianya? Jadi di ayat-ayat ini mengandung makna hutang itu akan membawa kekhawatiran dan stres. Ketika pintu rumah saudara diketuk seseorang, jantungnya langsung berdebar-debar. Belai tukang tagih teko iki. Iya kan? Apalagi zaman sekarang menagih sering menggunakan kekerasan, menggunakan tenaga orang-orang yang preman istilahnya. Jadi banyak orang hidup dalam kecemasan karena terjebak dalam hutang yang sulit untuk dilunasi. Karena itu tadi kan dikatakan hutang boleh, tetapi jangan keenakan dengan hutang. Saudara berani berhutang, harus berani untuk membayar. Tuhan ingin hidup kita dengan iman, bukan dalam ketakutan dan akan tagihan dan bunga pinjaman. Apalagi bunga pinjaman yang bunganya tinggi, melebihi bunga bank. Biasanya itu bank titil namanya. Saya tidak tahu selain bank titil apa sih namanya? Ya? Plecit. Bank plecit. Ya, begitulah ya saudara-saudara. Jadi bunganya lebih tinggi daripada bunga bank. Sehingga orang jadi semakin hidup dengan jeratan hutang yang luar biasa. Itu bahayanya yang kedua. Sekarang bahaya yang ketiga,
hutang bisa menjadi penghalang berkat. Nah ini saudara-saudara, hutang bisa menjadi penghalang berkat. Karena itu kalau saudara ingin diberkati, jangan berhutang yang tidak sampai mampu tidak membayar gitu ya. Jadi kalau hutang ya kira-kira, walaupun hutang itu boleh tapi harus hati-hati. Kita buka ayatnya, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ada 7 ayat, kita baca bersama-sama ya, dengan bersuara sampai telinga saudara mendengarkan suara saudara sendiri. Siap? 2, 3. Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahwe, tetapi penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya." Stop sampai di sini dulu. Siapa yang berhutang, saudara-saudara? Istri nabi, padahal nabinya takut akan Elohim, takut akan Yahwe, tetapi bisa terjebak hutang. Karena itu hati-hati. Sekarang ayat yang kedua, kita ucapkan lagi bersama, 2, 3. Dan Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang engkau miliki di rumah." Lalu dia berkata, "Hambamu ini tidak memiliki sesuatu pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Stop. Sangat menyedihkan bukan? Tidak punya apa-apa, hanya punya buli-buli, itu pun cuma satu. Artinya ini istri nabi yang hidup dalam kemelaratan. Lanjut, ayat yang ketiga, kita ucapkan lagi, 2, 3. Lalu Elisa berkata, "Pergilah, mintalah bejana-bejana untukmu sendiri dari luar, dari tetangga-tetanggamu, bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit jumlahnya." Terus ayat 4. "Dan kamu harus masuk dan menutup pintu. Setelah kamu dan anak-anakmu masuk, lalu harus menuangkannya ke dalam semua bejana itu, dan engkau harus menyisihkan bejana-bejana yang sudah penuh." Ayat 5. "Dan dia meninggalkannya dan menutup pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Mereka membawa bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang." Ayat 6. "Maka terjadilah ketika bejana-bejana itu sudah penuh, dia berkata kepada anaknya, 'Berikan bejana lain kepadaku.' Dan seorang anaknya berkata kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana lain,' dan minyak itu berhenti mengalir." Ayat 7. "Dan dia datang serta memberitahukan kepada abdi Elohim, dan Elisa berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan kamu serta anak-anakmu akan hidup dari sisanya.'" Ini adalah pertolongan dari Bapa Yahwe untuk orang yang dalam jeratan hutang. Artinya ketika saudara terjerat hutang kepada sesamanya, sesamanya ingin saudara membayar hutang tentunya, doakan dia, berkatilah dia. Loh kok enak men Pak, inilah hukum firman. Ya, orang yang berhutang kepada saudara yang belum bisa membayar, doakan supaya bisa diberkati, sehingga ketika orang itu menerima berkat, maka dari berkat itu bisa dipakai untuk membayar hutang saudara. Paham saudara-saudara? Maka mukjizat akan terjadi. Karena itu ketika ada seseorang yang berhutang, kalau saya punya konsep begini saudara-saudara, kalau saya sudah berani memberi hutang, tak anggap
duit hilang. Jadi saya tidak punya beban moral, beban mental. Ya, kalau sudah berani memberi, hutangan harus siap untuk tidak dibayar. Meskipun orang itu mengetahui hal itu, lalu dia tidak membayar, dia punya konsekuensi di hadapan Tuhan, tidak masuk samayim, tidak masuk surga. Hukumnya jauh lebih berat. Nah, sekarang saya maju selangkah lagi. Apa prinsip firman tentang keuangan? Ini yang harus saudara perhatikan supaya saudara tidak terjerat hutang. Siapa yang punya hutang? Tolong angkat tangan. Loh kok Sidik hebat men ya? Atau enggak mau ngaku? Sekarang pertanyaannya saya balik. Siapa yang tidak punya hutang? Wah, ini baru dahsyat luar biasa. Artinya banyak yang berhutang. Ya sami mawon. Ya. Nah, sekarang saya sampaikan prinsip firman tentang keuangan supaya saudara tidak berhutang. Yang pertama, bersyukur dan puas dengan apa yang dimiliki. Orang yang bisa tidak punya hutang, hidupnya nyaman, itu karena kehidupannya penuh dengan ucapan syukur dan puas dengan apa yang dimiliki. Koruptor itu termasuk orang jahat loh saudara. Maka sekarang ini koruptor sedang diubek-ubek. Indonesia negara terkaya di seluruh dunia, tetapi masyarakatnya miskin. Kenapa? Karena korupsi besar-besaran. Apalagi sekarang ini sedang dilacak ada mega korupsi ya, yang mencapai 1 kuadrili triliun. Jadi hutang itu korupsi itu sekarang bukan jutaan, ratusan juta, itu kecil saudara. Sekarang itu hutangnya bukan miliar, miliar itu kecil. Sekarang korupsi nggak tanggung-tanggung sudah triliun dan ribuan triliun. Ini edan saudara-saudara. Itu uang ribuan triliun kalau dimasukkan di gereja ini nggak muat duitnya. Padahal orang mati tidak membawa uang. Ini pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri. Kita membuka ayatnya di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat 5. Ucapkan dengan suara yang keras, saya mau dengar suara saudara. Tidak usah ngebut bacanya, asal yang keras. Siap? 2, 3. Nah, jadi Tuhan tidak akan mengabaikan bagi orang yang hidupnya bisa bersyukur dan puas dengan apa yang dimiliki. Paham saudara-saudara? Orang kenapa berhutang? Seringkali bukan karena memang kekurangan, tetapi sesuai dengan apa yang firman tadi katakan, hanya karena untuk menjaga gaya hidup. Prestisnya itu, wah dia hebat gaya-gayaan saudara-saudara ya. Padahal orang melihat dari siapa yang diperhatikannya. Contoh, ini kacamata punya saya, tentu harganya murah. Tapi coba yang pakai Pak Presiden, orang akan menganggap kacamata saya mahal. Kacamatanya Pak Presiden, saya yang memakai, orang akan menganggap itu kacamata murah. Jangan saudara pikir tas itu harganya cuma ratusan juta, ada yang harganya 1 miliar lebih. Tas saudara. Kalau saya mau digeletakkan di pinggir jalan juga saya tidak mau ngambil, apalagi tas perempuan. Tas itu harganya ada yang 1 miliar. Jam tangan itu ada yang menggunakan tenaga satelit, nggak perlu pakai baterai.
Itu harganya juga mahal sekali, saudara. Hampir mendekati 1 M. Lalu untuk apa? Apakah kalau misalkan di gereja mau menyembah Tuhan? Haleluya, haleluya. Begitu? Enggak lucu gitu loh. Apalagi cincin yang banyak. Haleluya, haleluya. Ada kan yang begitu? Ya, saudara pikir sendirilah. Yang kedua, prinsip firman tentang keuangan. Yang pertama tadi apa? Bersyukur dan puas dengan apa yang dimiliki, yang ada. Yang kedua, bekerja keras dan mengelola keuangan dengan baik. Ayatnya kita buka di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ayo kita baca lagi dengan bersuara yang keras. Siap? 2, 3. Pergilah kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Yang tidak mempunyai pemandu, pengawas atau penguasa, dia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saya kan sudah pernah ngomong kepada saudara untuk sekali waktu buktikan masalah semut ini. Saudara lihat tempat yang banyak semutnya, kalau paling gampang itu semut hitam. Saudara kasih tip X, punggungnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan mati dia kena tip X. Digores sedikit saja. Saudara lihat, itu kan punggungnya jadi putih. Saudara lihat kemana-mana itu semut. Pernahkah saudara melihat semut diem, berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki? Semut selalu berjalan. Kalau ketemu temannya, gitu ya. Tapi selalu berjalan dan mereka menyediakan makanannya senantiasa. Bahkan bisa menyeret-nyeret makanannya, mengajak yang lain. Kalau kita begitu tahu ada berkat, ngajak-ngajak atau tidak? Loh, saudara yang jawab loh ya. Tapi murid-murid Yesua, ketika dia menjala ikan, mendapatkan banyak, mereka tidak diam-diam mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan bersama-sama dan disebutkan sampai perahunya hampir tenggelam. Berbagi, saudara-saudara. Kalau kita kan tidak, kesempatan ini kapan lagi? Ya. Jadi kita belajar kepada semut. Sekali waktu saudara membuktikan gitu loh. Jangan cuma membayangkan. Kalau membayangkan saudara tidak bisa melihat buktinya. Tapi kalau di khususnya Jawa Tengah ini saya perhatikan. Orang usaha, wah sungguh-sungguh. Ketika sudah dapat uang banyak, apa yang terjadi? Santai, istirahat, kipas-kipas dulu, kakinya ungkang-ungkang. Nanti kalau sudah uangnya habis, baru bingung. Ya kan? Tapi yang benar ketika sedang laris istilahnya ya, apa yang dijual, apa yang dikerjakan, itu digenjot terus saudara-saudara, sampai pada puncaknya. Nah setelah itu pasti akan menurun, tetapi saudara sudah punya uang banyak. Jangan ketika baru mendapatkan, saya masalahnya dulu pernah punya pembantu rumah tangga, kalau duitnya sudah terkumpul banyak, nggak mau kerja, pamit pulang. Nanti kalau sudah duitnya kosong, baru mau cari kerja lagi. Ya kalau tempat saya masih kosong, kalau sudah ada orang ya nggak bisa. Kan begitu. Jadi belajar dari semut yang rajin mengumpulkan makanan pada musim panas untuk menghadapi musim dingin. Orang percaya harus hidup dengan perencanaan keuangan yang baik. Caranya bagaimana? Konsep pikiran saudara harus diubah.
Yang pasti, bencilah dengan hutang. Paham saudara-saudara? Harus membenci hutang. Coba ngomong kepada sesama saudara situ. Kamu harus benci hutang. Ngomong. Ya. Itu yang kedua. Yang kedua apa? Bekerja keras dan mengelola keuangan dengan baik, dengan bijak, ya. Yang ketiga, prinsip firman Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Orang yang senang utang itu adalah orang yang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19, kita lihat ayatnya. Filipi 4 ayat 19. Mari kita ucapkan dengan suara yang keras. 2, 3. Dan Elohimku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dengan kemuliaan di dalam Hamasya Yeshua. Menurut apa? Menurut apa? Kekayaannya. Saya mau tanya, Tuhan kita kaya atau tidak? Kaya, seluruh dunia, bahkan bumi ini pun miliknya dia. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Yang jadi masalahnya kan karena kita ini tidak puas dengan keadaan kita. Padahal mati uang tidak dibawa. Tetapi hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan karena kita memiliki hutang. Jadi andalkan Tuhan. Sekarang yang bagian terakhir, bagaimana cara terlepas dari hutang? Yang pertama, kalau saudara sudah berhutang, bertobat dan berkomitmen untuk tidak berhutang lagi. Bertobat dan berkomitmen untuk tidak berhutang lagi. Jadi jangan gali lubang, tutup lubang. Itu sama saja bohong. Itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya mempending masalah. Tetapi masalah tetap ada. Ya. Akui kesalahan di hadapan Tuhan dan buat komitmen untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Artinya tidak besar pasak daripada tiang. Penggunaan itu diatur, saudara-saudara. Bila perlu ditulis untuk makan berapa, untuk sangu anak berapa, untuk apa berapa, ditotal semua, dicocokkan dengan penghasilan yang kita dapatkan. Sehingga kita tidak berhutang. Besar pasak daripada tiang. Pasak itu apa? Pasak itu apa? Paku. Pakunya lebih besar daripada tiangnya, ya ambruk. Ya. Yang kedua, membuat rencana pelunasan hutang. Kita buka ayatnya, Lukas 14. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Saya minta saudara tetap membaca dengan suara yang keras supaya memotivasi di dalam kehidupan saudara. Ayat 28 sampai 30. Siap? Bersama-sama dengan suara yang keras sampai telinga saudara mendengarkannya. 2, 3. Sebab siapakah dari antara kamu yang ingin mendirikan sebuah menara yang tidak terlebih dahulu duduk menghitung biayanya? Apakah dia mempunyai sesuatu untuk penyelesaiannya, supaya jangan setelah dia meletakkan fondasinya dan tidak sanggup menyelesaikannya, maka semua orang yang melihatnya mulai mencemooh kepadanya sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. Artinya apa? Buat strategi untuk melunasi hutang sedikit demi sedikit. Jadi saudara punya komitmen. Kalau saudara punya hutang, saudara punya komitmen, saudara bertobat, Bapak Yahweh akan memberkati saudara. Dan ketika
katakanlah saudara dimusuhi karena saudara belum mampu membayar hutang, saudara dimusuhi. Sementara saudara bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara yang berhutang diberkati, yang memberi hutangan tidak diberkati. Bisa dipahami maksud saya, saudara-saudara? Bisa ya? Jadi buat strategi, artinya apa? Atur keuangan, untuk ini berapa, untuk bayar hutang si A, si B, si C berapa, begitu. Yang terakhir, yang ketiga, percaya dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yakub 1 ayat yang kelima. Yakub 1 ayat yang kelima. Kita baca lagi bersama-sama, Yakub 1 ayat yang kelima, kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah dia meminta dari Elohim yang memberikan kepada semua orang dengan bebas dan dengan tidak mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Tuhan akan memberikan hikmat dan jalan keluar bagi mereka yang mencari Dia. Tuhan, saya memiliki hutang cukup banyak. Saya belum mampu membayar, tetapi saya mau membayar karena saya tidak ingin disebut sebagai orang fasik. Tolong Tuhan buka jalan, berikan aku pekerjaan yang lebih baik, berikan aku berkat secara materi supaya saya bisa menyelesaikan ini semua dengan baik. Saya benci lagi dengan hutang, saya tidak akan lagi berhutang, maka saudara akan diberkati Tuhan. Ya, ini saja yang saya sampaikan kepada saudara, sehingga seluruh jemaat tidak ada yang berhutang, karena berhutang itu riskan. Kalau berhutang satu di antara kita, nanti akhirnya bisa bermasalah di dalam iman kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkati kepulangan kami dari tempat ini, baik yang ada di Ambarawa dan sekitarnya maupun yang dari luar kota. Biarlah malaikat-malaikat Tuhan menjaga, melindungi, menjauhkan dari mara bahaya, malapetaka di jalan, tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.